Mohon maaf sebelumnya saya memiliki dua pertanyaan. Nama Muhammad Jazilun Nazal, asal Sumeneb. Madura. Yang pertama, pertanyaan kami adalah dari penjelasan lebih lanjut tentang pernyataan beliau Sayyidil Habib Hamid bin Umar bin Hafid di dalam permasalahan idza kana at-talib al-mujtahid yatlubul haqqah wa lam yajid illa fin nasrani, atau mencari kebenaran, bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran tetapi tidak menemukan kebenaran kecuali di dalam agama Nasrani, fahuwa najin, maka dia akan beruntung. Penjelasan antamdihi qaulika an hadhil mas'alah. Yang kedua, al-ikhtilaf wal iftiraq alladhi waqa'a bainana al-yawm khususan fi jaziratina Madura laisa al-ikhtilaf fil aqaid wa laisa al-ikhtilaf fil madhahib walakin julul ikhtilaf alladhi waqa'a bainana hatta al-iftiraq ikhtilaful jam'iyat bainal jam'iyat. Sebenarnya kalau dari penjelasan Habib, baik Habib Salim maupun Habib Hamid, sebenarnya mengandung yatadzammanu an tahlil halil muskilah, tetapi kami ingin meminta secara khusus beliau menyinggung tema ini karena kami merasa di grassroots atau di akar rumput persoalan ini menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan, sebab selain tokoh-tokoh yang kami harapkan menjadi penyejuk, menjadi petunjuk atau menjadi pendamai di antara keduanya, justru masuk juga di dalam pusaran konflik itu. Jadi kami minta secara sharih beliau menjelaskan persoalan ini, meskipun dari penjelasan yang mulai tadi sore itu sudah cukup menjawabnya, li'anna fis saraha roha, begitu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة للسؤال الأول الذي سألت عنه، كان الكلام في حق من لم تبلغه الدعوة ممن بحث عن الحق فلم يجده إلا في النصرانية مثلا، ولم تبلغه دعوة الإسلام أو بلغته مشوهة على نحو لا يبعث في العادة على النظر والبحث والتأمل. الكلام في حق هذا فقط. من الذي يعذر بعدم الإسلام لأنه لم تقم عليه الحجة بسبب عدم بلوغ الدعوة؟ إما لم تبلغه الدعوة أو بلغه منها مقدار لا يبعث على النظر والبحث والتأمل، أو بلغه منها مقدار مشوه لا يبعث أيضا على النظر والتأمل. أما لو بلغه من الدعوة قدر يحمل في العادة على البحث والنظر ثم تركه وتساهل فهو مؤاخذ. الناجي فقط هو من لم تبلغه الدعوة أو بلغته مشوهة بحيث لا يبعث المقدار الذي بلغه في العادة على النظر والتأمل. الكلام كان في وارد في حق هذا. Jadi pertanyaan yang berhubungan dengan orang yang dia sudah ingin dalam hatinya mencari kebenaran dalam hidupnya, mencari agama dalam hidupnya, tapi dia tidak sampai ada orang yang mengajak kepada Islam, mabalagh dakwah, tidak sampai tentang Islam itu apa, ajaran kebenaran Islam tidak sampai sama di orang ini. Kemudian atau sampai dia tentang Islam tetapi sampai kepada Islam berita-berita yang menegangkan, berita-berita yang menakutkan, jadi tidak benar tentang Islam. Jadi menceritakan sampai kepada telinganya dan pikirannya tentang Islam tapi tidak seperti yang Islam yang sebenarnya. Maka sampailah akhirnya orang itu kepada agama yang lain. Inilah yang disebutkan dia akan nanti di akhirat akan naji karena dia punya ada iradatul khair tadi itu dalam diri. أما سؤالك الثاني يجيبك عنه سيد الأغسالي. Kalau soal yang kedua akan dijawab Habib Salim Abdul Hasan. على حسب ما فهمت من الترجمة لي
ليس هناك سؤال، إنما هي شكوى من الحال. Ya, sah من الحال. وهذا ما نشتكيه كلنا يا أخي. أنا كذلك أشكو من هذا، وما تكلمت به إلا وأنا أشكو منه. ولكن أريد أقول لكم شيء. قد يكون هذا سبب شيء ظن فصار على غير ما ظن. المشايخ لما فعلوا هذا ظنوا أنه بيكون مفيد أكثر، لكن النتيجة كانت أنه على عكس ما أرادوا. كان نيتهم خير، لكن النتيجة أصبحت غير طيبة. صعب جدا على من فعل هذا وهم كبار في السن وشيبان أن يتراجعوا. اتركوهم، أنتم الشباب، أنت في سنك وأمثالك، ذوبوا هذه الجمعيات وهذه الاختلافات وتوحدوا مع بعض، خلاص تذوب، والجيل هذاك يذهب بما حصل ولا ينتقل المشكلة من جيل إلى جيل. Jadi yang kedua itu kalau saya kategorikan bukan pertanyaan, tetapi dia adalah syakwa. Ya, adalah syakwa, artinya rintihan hati, keprihatinan. Ya, curhat. Jadi dia adalah curhat, dan sebenarnya itu juga yang saya jadikan saya curhat juga sama kamu. Saya tidak berbicara itu karena memang saya ini prihatin hati saya dan saya curhat kepada kamu, kata beliau. Maka tapi kata beliau, satu hal yang harus kita perhatikan, kalau ada dari para alim ulama sesepuh tua yang dia bersikap yang seperti itu, ya, hingga karena bedanya organisasi atau bedanya jam'iyah, perbedaan itu menjadikan furqah, tafriqah dan niza' di antara para ulama-ulama tua itu. Kadang-kadang karena kesepuhannya dan umurnya dan makanahnya, mau belok kanan tuh tidak bisa, malu kah atau apa atau gimana, ya biarkan saja. Tapi kamu yang para pemuda-pemuda ini, yang generasi penerus, harus membuat sebuah pemahaman, ya, dan juga beliau-beliau itu barangkali juga punya niat yang baik, ya, niat yang baik untuk mempertahankan organisasinya, mempertahankan gerakannya, niatnya baik, tapi mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena akhirnya malah terjadi perpecahan, susah untuk kembali. Kalau susah untuk kembali, ya biarkan saja. Ya, kita sebagai generasi penerus harus di antara kita jangan bersikap yang seperti itu. Ya, jangan bersikap seperti itu sehingga nanti masyarakat awam tidak akan berkiblat pada generasi berikutnya kepada hal-hal yang positif.